Baiklah, Bapak Ibu, ini kita memasuki renungan firman Tuhan. Mohon untuk para lektor untuk standby dengan open kamera. Lektor kita yang bertugas pada kesempatan ini adalah Ibu Dunanti Tobing dan Pak Abdul Syahar. Ibu Dunanti Tobing nanti akan membacakan Mazmur 91, ya. Mazmur 91, dan lektor kedua adalah Pak Abdul Syahar nanti membacakan Matius 4. Ya, Matius 4. Namun sebelum pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu dengan doa firman. Kami persilakan untuk Pak Yakin Alvaro. Ya, baik, Pak Mulia, terima kasih. Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan selalu menolong, memberkati, bahkan mengurapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan adalah firman yang mengajar, menegur, bahkan menguatkan iman percaya kami. Terlebih Roh Kudus terus memampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati para lektor yang akan membacakan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sepanjang pemberitaan firman kami boleh belajar duduk tenang seperti seorang murid membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yakin Alvaro. Ya, kami persilakan untuk para lektor membacakan firman Tuhan, dimulai dari Ibu Dunanti Tobing. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meliputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian. Matius pasal 4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah tertangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian. Terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Bu Tunanti Tobing dan Pak Abul Siahaan. Saudara, ini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paul Sang, dengan tema hari ini adalah mencobai Tuhan. Nah, seperti apa saudara-saudara yang dimaksud dengan mencobai Tuhan itu? Langsung saja kita simak paparan dari Pastor Paul. Ya, Pastor, silakan. Oke, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Dan jangan pernah putus asa, ya, ketika kita masuk di dalam pencobaan yang berat, ketika kita memasuki masa-masa yang tidak menyenangkan, ya, jangan takut, ya, jangan takut, jangan menyerah, jangan grogi, jangan terus balik badan, saudara, ya, hadapi pelan-pelan, sabar, karena padang gurunmu sebentar lagi selesai, ya, hampir selesai, ya, dan di dalam padang gurunmu itu nikmati bersama Tuhan, ya, kelihatannya lama, tapi cuma sebentar sebetulnya. Kalau kamu nikmati gejolak gitu, ya,
babak belurnya, hantam sana, nikmati saja, diam. Nanti kamu makin rendah hati, makin rendah hati, makin rendah. Seberapa kamu makin merendah, sampai kamu ketemu dasarnya, bam, kamu lompat bisa tinggi sekali. Sampai seberapa dasarnya, ya, kamu lompatnya bisa tinggi sekali. Ya, saudara, yang penting jangan kamu yang mencobai Tuhan. Wah, kalau kamu yang mencobai Tuhan, salahmu sendiri. Aduh, itu nggak ada obatnya, saudara. Ya, Daud itu ya mencobai Tuhan. Ya kan? Daud itu mencobai. Tak dosa sedikit, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa nggak kita terhindar dari dosa? Bisa, saudara. Ya, kemarin di Koinonia udah diajari ya. Jalannya sempit. Ya, sebetulnya bukan kita berupaya dengan sekuat tenaga agar tidak berdosa. Salah, saudara. Kamu itu tidak perlu ngapa-ngapain, kamu hanya perlu berpegang erat sama Tuhan dan tetap di situ. Cuman kamu kan nakal, kepengen mencobai Tuhan. Ya, Daud aja diampuni bikin dosa kok, ya kan? Simpson itu diampuni, pergi ke pelacuran terus itu, ya kan? Alexis terus tiap malam. Oh, itu pendeta itu sudah berzina. Makanya ya, berita-berita brengsek ya, kalau habis berzina kamu masih tetap bercokol di tahtamu itu. Sontoloyo, pendeta Sontoloyo, nggak tahu malu kamu, ya. Habis berzina kamu masih teriak-teriak beritakan Yesus ya. Tuh, kamu diam dulu. Ya, ada beberapa hamba Tuhan yang, waduh, jelas-jelas berzina. Saya tahu berzina, jangan ngomong saya nggak tahu, saksinya banyak. Masih nggak tahu diri ya. Udah saya ungkapkan juga namanya ini, kalau diungkap lagi kita ulang-ulang. Ya kan, saksinya banyak ya. Berhenti dulu lah kamu mengajar. Kamu jangan mencobai Tuhan, makanya kamu jadi kere, jadi gembel. Itu pun nggak tambah benar, tambah susah. Coba, hartamu banyak habis dalam semalam. Lihat, jangan percaya. Ya, habis, kamu jangan pikir saya tidak pernah habis dalam semalam. Ya, habis, kamu jangan pikir kamu banyak kok bisa aku tak zina sedikit. Hartanya kan 1 triliun, tak zina sedikit, paling cuma habis, bis. Kamu mau apa kamu kalau udah mencobai Tuhan itu? Ya, setan akan datang kepadamu dengan para debt kolektornya, nagih utangmu sak bunga-bunganya. Ya, jangan main-main. Saya juga tidak berani main-main. Saya jaga hidup saya tetap sederhana. Saya jaga hidup saya tetap dalam kekudusan. Tidak berani main-main, saudara. Ya, jangan cobai Tuhan Allahmu, saudara. Tuhan memang bisa pulihkanmu. Tuhan memang bisa ampuni kamu. Tuhan memang bisa lindungi kamu. Tapi kamu jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan dosa. Jangan cobai. Jangan ngetes kesabarannya Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Sabar sekali. Setan enggak, saudara. Tuhannya sabar, setannya enggak sabar. Ya, jangan main-main. Nah, jangan kamu serahkan anak-anakmu kepada dosa. Jangan main-main, jangan serahkan hidupmu kepada dosa. Jangan kamu pikir, nantang Tuhan, itu orang lain jadi dilindungi, masa aku enggak. Ada kadar iman, ya. Kamu sampai di mana kadar imanmu, saudara? Kualitas iman maksudnya ya. Pertumbuhan imanmu sampai di mana? Ya. Saya dulu suka mencobai Tuhan, babak belur, ya. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Lalu saya suka ngasih hamba Tuhan sama gereja ratusan juta, ya bangkrut. Ya menabur di tempat yang salah. Nggak berbuah, kamu nabur itu buat orang miskin. Baru kamu berbuah. Aduh, banyak salah kamu karena mencobai Tuhan. Ya, makanya lihat ya, banyak orang-orang Kristen akhirnya jadi munafik di gereja. Pamer harta padahal utang semua. Ya kan? Pamer rumah, nggak taunya hasil ngemis. Ya kan? Nggak tahu malu ya ini orang-orang ini. Kamu mencobai Tuhan, kamu pikir itu nggak bisa habis dalam semalam. Kamu pikir itu nggak bisa habis dalam sekejap. Ya, jangan mencobai Tuhanmu, saudara. Jangan, ya hati-hati, saudara ya. Saya sering kali menasihati anak saya ya. Hati-hati ya, jangan mainan dengan dosa, hati-hati. Jangan pakai ya, sekali pakai kamu ganja. Pertamanya ngerokok, lalu kamu pakai ganja. Begitu kamu udah pakai ganja, sembuhnya susah loh kamu. Begitu kamu pakai heroin,
Aduh, Tuhan Yesus saja nggak bisa sembuhin. Maaf kalau saya bukan menghina Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mau sembuhin, kamunya nggak mau karena enak. Iya kan? Ya, susah. Tuhan Yesus yang mau gimana? Kan kehendak bebas masalahnya. Ya kan? Kecuali kamu kepengen bertobat benar, nanti Tuhan tolong kamu bisa. Tapi kan kamunya nggak mau bertobat, orang udah kena heroin. Ya hamba-hamba Tuhan itu ya, pendeta-pendeta yang sudah pakai heroin banyak ya. Jangan ngomong nggak ada di Jakarta, kamu cek itu pendeta-pendetamu banyak yang sudah pakai heroin itu. Khotbah kalau minggu ada khotbahnya lantang minta ampun ya. Datanya parlente begitu. Waduh, hati-hati, sudah banyak pakai heroin tuh mereka. Ya, jangan mencobai Tuhan. Ya, kamu nggak bisa balik. Hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan yang bisa balikin kamu. Tapi itu pun kalau kamu mau balik, masalahnya kamu pun nggak mau balik kan. Sampai kamu habis semuanya, sampai kamu tinggal mau mati, mungkin baru kamu mau balik itu. Jangan mencobai Tuhan, saudara. Ya, hidupmu yang sudah baik, jangan kau lepehin begitu. Ya, kamu yang sudah masuk di dalam komunitas ini, udah hidup baik-baik dalam pemulihan. Wih, ada perawan, ada janda, ya, kamu rayu-rayu, kamu tiduri, saudara. Hati-hati, saudara ya. Jangan kamu pikir Tuhan tidak bisa habis, nggak bisa ya. Nah, jangan kamu pikir apa yang kamu miliki, apa yang kamu yakini, apa yang kamu saat ini punya nggak bisa habis dalam sekejap. Jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, ya. Jangan cobai Tuhan Allahmu, saudara. Hati-hati. Ya nanti kamu kasih lama, bukan 1000 tahun lagi tuh. Waduh, bagus kamu kalau bisa lolos. Ya itu tadi saya bilang, apalagi kalau pernah heroin ya. Tuhan Yesus pun nggak bisa tolong kamu. Kalau nggak maha kuasa, bukan Tuhan Yesus nggak maha kuasa, kamunya kan nggak mau berubah. Enak soalnya. Ya, kamu, aku pengen tapi aku rindu. Enggak lah, kamu masih kepengen. Ya, kalau kamu, kecuali kamu udah terlentang di rumah sakit, dokter udah bilang 3 hari lagi kamu mati, baru tuh kamu bisa bertobat itu. Ya mungkin caranya Tuhan Yesus begitu, buat mempertobatkan kamu, udah 3 hari mau mati baru bisa bertobat. Iya kan? Hati-hati saudara ya. Jangan kau cobai Allahmu. Jangan kau cobai dengan segala, kamu sudah baik sekarang. Tinggal mati kayak saya ya. Saya sampai ngelus dada ya, saya sudah baik semuanya, keluarga kita selamat, kita selalu beruntung dalam segala. Saya mencobai Tuhan dengan berbuat dosa yang sebetulnya gampang, saya tahu jawabannya. Ya, dan itu tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Ya, kamu mau main-main, saya sudah belajar. Untung saya bisa balik. Untung ya, saya bisa balik. Hani Kristen nggak bisa balik itu. Ya. Banyak yang nggak bisa balik tengah jalan. Agustan nggak bisa, susah ya. Sudah balik pun dimulakan lagi ketakutan. Banyak yang nggak bisa balik. Kamu coba Tuhan Allahmu pasti berani. Ya. Mencobai Tuhan Allah itu dengan kamu melakukan yang seharusnya kamu tahu. Terus kamu sengaja, kamu nantang, akan Tuhan ngampuni aku nanti. Iya kan? Itu pengajaran hyper grace itu adalah pengajaran Nikolaus ya, sekte Nikolaus yang ada di Wahyu 2 dan Wahyu 3 ya. Hati-hati saudara ya. Hyper grace itu ya, kamu masih diampuni, semua dosa diampuni. Gak apa-apa kita berbuat dosa, yang penting kita tetap percaya kepada Yesus. Itu sekte Nikolaus ya. Hati-hati, hyper grace itu adalah sebuah kesesatan yang dibenci bahkan oleh para rasul. Ya. Itulah namanya mencobai Tuhan dalam era sekarang. Ini kan kamu pikir Tuhan bisa buat main-main. Saudara, ayo fokus. Karena Tuhan sudah, kemarin tadi malam koinonia sudah belajar ya. Kita ini sudah di penghujung. Ya, orang Yahudi pun sudah tahu kita ada di penghujung. Ya, pada hari ketiga, 1000 pada hari ketiga di hari 1000 tahun ini. Ya. Dan ini peralihannya dimulai dengan Mesias dulu. Kedatangan Mesias. Ya, bisa datang kapan? Ya, tidak mungkin datang tadi malam, enggak. Tetapi ini nih, yang suci akan makin suci, yang cemar akan makin cemar.
Hati-hati, saudara. Ya, karena bilang yang suci makin suci. Artinya apa? Bisa-bisa kamu bikin salah dan kamu nggak bisa bertobat. Begitu Roh Kudus itu diambil dari muka bumi, Antikris menyatakan dirinya. Lalu sudah tidak ada pertobatan. Yang ada sumpah serapah. Kamu nggak tahu kapan itu. Kita semua nggak ada yang tahu kapan. Saatnya Roh Kudus diambil dan kamu hanya tertinggal sumpah serapah, bahkan udah nggak bisa bertobat. Ya, hati-hati, jangan cobai Tuhan Allahmu. Fokus ya. Ayo nikmati istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu yang baik. Nikmati kalau kamu yang masih single, nikmati kesinggelanmu dengan kekudusan. Ya, cari istri, cari suami yang baik. Berdoa di puasa, ya. Jangan coba-coba, jangan berhubungan seks sebelum menikah. Ya, dan selalu jaga hidupmu, selalu dalam pengampunan. Ya, dan selalu berdiakonia. Yang sudah kamu tutup, ya sekarang kamu sudah dalam pencobaan. Kamu datang sama Tuhan minta ampun. Tutup buku, tapi jangan lagi cepat. Hati-hati, kita nggak tahu kapan. Anda yang masih pakai obat-obatan terlarang, aduh, saya mah nggak tahu ya, saya nggak punya pengalaman dengan itu ya, saudara ya. Tapi saya ngelihat semua, belum pernah lihat yang benar-benar balik, saya belum pernah lihat, saudara. Ya, belum pernah lihat yang benar-benar balik. Saya belum, ya mungkin wawasan saya kurang ya, tapi rata-rata ya nanti berapa tahun kemudian makin lagi ya. Udah bersih nih, 10-15 tahun bersih. Tiba-tiba makin lagi. Ya, makanya tuh janganlah saudara ya. Mulainya kan dari ganja. Yang kecil-kecil begitu saudara, mulai dari gitu tuh. Kamu mencobai Tuhan. Ya, uang. Tuhan nggak apa-apa, nanti kan Tuhan memberkati lagi. Jangan kelola uangmu dengan benar. Ya, jangan hidup bergaya hidup boros. Ya, semua mau dibeli, mau buat pamer. Ya kan? Ya, saya sih kalau sebisa mungkin jangan terlalu beli-beli yang aneh-aneh. Ada asuransi semuanya kita pakai. Pakai barang yang sederhana aja. Sehingga orang juga nggak iri. Ya kan? Kita punya uang berlebih, ya kita buat menabur lagi. Supaya hidup kita selalu jadi saluran berkat. Balance. Ya, makin diberkati, makin kita tabur. Makin diberkati, makin kita tabur. Bukan gaya hidupnya yang nambah. Begitu gaya hidupmu nambah, kamu lagi mencobai Tuhan, itu namanya. Ya kan? Gaya hidup, berkatmu bertambah, ya. Uang yang kamu miliki, ya, terus kamu gaya hidupmu naik, saudara. Kamu namanya lagi mencobai Tuhan itu. Mencobai Tuhan dengan apa? Dengan gaya hidupmu naik, naik lagi. Kamu begitu mau turun lagi susah. Ya kan? Kamu mencobai Tuhan, ya kan? Katanya iblis kan, kuberikan kepadamu, asal kamu menyembah, dan kamu terikat dengan mamonnya kamu itu. Makanya sederhana saja hidupnya. Ya, kalau Anda punya uang banyak pun, ya beli yang bagus, nggak apa-apa, tapi jangan yang mewah. Kemarin saya sebenarnya bukan mau pamer mobil, ya kan? Tapi ada yang malah nyinggungnya mobil itu, ya bukan. Saudara, saya lagi nyetir di salju. Saya itu di salju, di semuanya putih semua. Saya nangis, saudara ya. Aduh Tuhan, kok aku bisa nyetir mobilku sendiri di tengah padang salju di Eropa. Nggak kebayang aku dari kecil bisa begini. Apalagi aku jahat dulu. Terus aku ngeliat salju, kok Tuhan bersihkan aku seperti salju. Malah orang nyautinya mana pakai Bugatti lah, pakai mobil apalah, pamer-pameran mobil, sugi-sugian mobil. Aneh, saudara. Nah itu ya, kadang-kadang orang kita nggak bermaksud begitu. Apalagi mobil ini, mobil saya itu kalau di sini mobil sejuta umat. Kelasnya kelas Avanza itu mobil saya itu. Kalau di Indonesia, ya kelasnya kelas Avanza. Memang mobilnya rada baru 2020, cuman kelasnya Avanza. Ya, kan wajar, ya kan. Saya sudah 5 tahun pakai mobil bekas, pakai mobil bobrok, ya pakai mobil yang ini kan. Nah, saya sekarang pakai agak baru, nah, karena memang murah, ya memang murah sekali. Kita bulanannya operasionalnya itu sangat separohnya mobil saya yang dulu, dari pajak bensin
semuanya. Ya. Nah, tapi dasar orang senang pamer-pameran itu kan buat pamerin, ya kan? Kayak ini saya pakai buat TikTokan, pakai handphone merek Honor, harganya cuma 45 jutaan itu ya, itu dibeliin, itu pun dibeliin itu, ya kan, sama orang. Kita nggak usah pakai barang-barang yang mewah, yang sederhana saja selalu. Jangan mencobai, supaya orang jangan iri sama kita, jangan dipamerin harta benda kita, supaya orang jangan iri. Itu namanya kamu mencobai, itu cari 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 rusuh, ya saudara ya. Ayo hidup bersahaja, sederhana, jaga kekudusan, setia dengan Tuhan. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu, ya. Jangan kau cobai, nanti kamu tidak kuat. Dar, gitu nabledak. Ya, kamu tidak kuat, saudara, jangan. Hidup dalam sederhana, bersahaja, ya, dalam kekudusan, berdiakonia, terus ada maaf terus. Makin kamu tinggi, bajumu makin bagus, kamu makin susah memaafkan loh, saudara. Benar nggak? Coba pikirkan. Makin bajumu makin bagus, makin barang-barangmu makin bagus, kamu kesenggol dikit itu kamu susah memaafkan loh. Ya. Siapa kamu kan begitu kan? Apalagi kamu mungkin makin siapa kamu? Itu saudara. Ya, itu yang terjadi. Hati-hati saudara ya. Itu namanya mencobai. Jadi tetap kamu sadar di situ. Begitu kamu akan naik kelas dikit, punya toilet, wah nih hamba Tuhan punya toilet VIP apa-apa, kamu langsung beda lagi tuh. Langsung beda. Senggolannya pun sudah beda. Ya, ya saudara ya. Ya begitu memang. Jangan tanya mengapa, ya itu begitu, itu fakta. Tapi kalau kamu ya hidupnya sederhana biasa saja, oh ya ya ya, oke oke oke, gampang ya, easy, take it easy. Toh kita juga bukan siapa-siapa. Orangnya kan, orang kenapa dia ingin naik kelas pakai baju yang mewah-mewah, saudara? Karena kan sebenarnya ada kesombongan yang tersembunyi di hatinya dan dia mau dongkrak, mau didongkrakkan dengan baju, dengan. Coba kalau kamu memang dasar rendah hati, bajumu tetap sederhana. Saya banyak ketemu orang-orang yang kaya raya sekali. Bajunya sama saya, mereknya sama. Sama. Kacamatanya sama merek. Ya kan? Kamu nggak pakai, ngapain begini saja, nih besok juga dibuang, rusak. Itu saudara yang nggak kepikiran. Barang-barang mewah, barang yang ketinggalan, kacamata mahal-mahal ketinggalan, pusing dia di mana. Ya kan? Ya, saudara ya. Hidup sederhana. Jangan kamu dongkrak harga dirimu. Dongkraklah Kristus makin dimuliakan dalam hidupmu. Dengan diakoniamu, dengan kebersahajaanmu, dengan maafmu tiap hari, dengan berkat yang kau salurkan tiap hari. Enak nanti hidupnya. Dan kamu cepat masuk ke tanah perjanjian. Dan itulah tanah perjanjian. Kalau kamu masih suka dongkrak kemewahan, kamu belum sampai tanah perjanjian, kamu masih mencari pencarian jati diri itu, saudara ya. Ayo, jangan mencobai Tuhan Allahmu bersama dengan saya ya. Hidup dalam kesederhanaan, dalam pengampunan, belas kasih. Ya, selalu jangan mencari kemuliaan diri, mendongkrak diri buat dihormati. Nggak apa-apa, orang tinggalin saya nggak apa-apa, saudara. Saya nggak takut. Ya kan, rezeki saya kan bukan dari kalian, rezeki saya dari Tuhan. Jadi saya nggak urusan. Saya nggak mencari bagaimana mendongkrak saya supaya terkenal. Nggak pernah dari dulu orang muji-muji saya tak semprot malah. Yang takut, saudara. Saya takut nanti, ya. Saya pernah cerita itu ya, Pak Petrus Agung itu ya. Istrinya pernah cerita, Tuhan sudah tegur loh, bahwa ada berhala di gerejamu. Berhala apa? Dikira ada menorah, ada tabut perjanjian, ternyata berhalanya adalah Petrus Agung, dipuji-puji oleh jemaatnya. Dikagumi. Saya pun berkata bahwa Petrus Agung orang hebat. Saya dengarkan 425 khotbahnya Pak Petrus Agung itu loh. Ya, saya dengarkan itu semua. Saya bilang, ini orang hebat sekali, saya bilang. Apa yang dia lakukan, kasih makan orang ya di Semarang itu 5.000. Ini berapa? 5.000 ya? Apa 1.000 ya? Pokoknya segitulah ya. Banyak ya. Itu hebat sekali, saudara.
Ya, tapi Tuhan bilang ada berhala di gerejamu, kamu berhalanya. Saya tahu itu, saya nggak mau mati konyol begitu, saudara. Ya, jangan sampai, makanya ada orang muji-muji saya, langsung tak kamplung, langsung tak semprot-semprot itu biar dia jengkel sama saya. Ya, itu ya, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Tuhan Yesus memberkati.